diputuskan dalam pengadilan tinggi untuk dibatalkan dan dicabut 2 SKAHU-nya PGRI-nya pimpinan Unifa Rosyidi ini. Ya. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI pimpinan DRS H. Teguh Sumarno MM menyampaikan klarifikasi resmi melalui video berdurasi 15 menit menanggapi pemberitaan yang menyebut tidak ada dualisme kepemimpinan dalam tubuh organisasi. Klarifikasi ini sekaligus meluruskan informasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta hukum yang sedang berlangsung. Dalam klarifikasinya ini, PBPGRI menyampaikan bahwa hingga kini, sengketa kepengurusan antara dua kubu masih berlangsung di tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, MARI. Proses kasasi ini merupakan kelanjutan dari sengketa tata usaha negara yang sebelumnya telah dimenangkan oleh PBPGRI pimpinan Teguh Sumarno di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT Tun. Putusan banding tersebut memperkuat posisi legal PBPGRI Teguh Sumarno secara hukum, sekaligus menjadi bukti bahwa dualisme kepemimpinan tidak dapat dinafikan begitu saja. Meskipun telah ada kemenangan di PT Tun, PBPGRI mencatat bahwa pihak lain masih enggan mengakui putusan tersebut dan bahkan masih menempati sejumlah aset organisasi. Tindakan ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip etika berorganisasi dan tidak menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. PBPGRI juga menanggapi argumentasi hukum yang disampaikan oleh pihak lain, yang menggunakan asas lex posterior derogat legi priori sebagai dasar klaim bahwa SKAHU terbaru secara otomatis membatalkan yang lama. Dalam pandangan tim hukum PBPGRI, penggunaan asas tersebut tidak tepat karena SKAHU merupakan keputusan administratif, bukan produk perundang-undangan. Oleh karena itu, argumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menafikan eksistensi 2 SKAHU yang hingga saat ini masih berlaku dan belum dicabut secara resmi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Fakta bahwa 2 SKAHU masing-masing atas nama Teguh Sumarno dan Unifah Rosyidi masih aktif menjadi bukti hukum bahwa dualisme kepemimpinan di tubuh PGRI masih berlangsung secara sah dan terbuka. Melalui klarifikasi ini, PBPGRI mengajak seluruh pengurus dan anggota PGRI di daerah untuk tidak terpengaruh oleh narasi tunggal yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Semua pihak diharapkan menghormati proses hukum hingga putusan akhir Mahkamah Agung. PBPGRI juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga prinsip demokrasi, transparansi, dan integritas dalam menjalankan roda organisasi, serta akan bertindak tegas apabila fakta dan hukum terus disalahartikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Wahyudi, Humas Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, pimpinan Dr. Andes Haji Teguh Sumarno. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Mei tahun 2025, izinkan kami kehumasan PBPGRI membantah statement yang dikeluarkan oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur dengan inisial S yang menyampaikan di media massa lokal yang mengatakan yang pertama bahwa PGRI tidak bersengketa. Artinya kalau tidak bersengketa berarti tidak ada dualisme. Mereka mengatakan tidak ada dualisme dalam tubuh PGRI. Ya. Kalau tidak ada dualisme berarti tidak ada sengketa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang bersangkutan ini menyatakan bahwa SKAHU PGRI pimpinan Unifah Rosyidilah yang paling sah karena menurut lex posterior derogat legi priori, dasar hukum yang baru menghapus dasar hukum yang lama, sehingga yang paling sah adalah SKAHU milik PGRI-nya pimpinan Unifah tanggal 8 Maret 2024 karena terbit terakhir lebih baru, sehingga menghapus punyanya Pak Teguh yang tanggal 13 November 2023. Oke, seluruh kawan-kawan, seluruh anggota PGRI seluruh Indonesia, kami kehumasan hadir untuk memberikan pemahaman hukum agar tidak ada lagi yang berkata hoak, berkata bohong tanpa fakta, tanpa penjelasan dengan bukti-bukti yang akurat, membodohi seluruh masyarakat PGRI. Maka kehumasan hadir untuk memberikan pemahaman hukum kepada seluruh jutaan anggota PGRI seluruh Indonesia.
Yang pertama, kami jawab statement yang menyebut dirinya sebagai wakil PGRI Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, bahwa PGRI tidak ada dualisme. Berarti kalau nggak ada dualisme, tidak ada sengketa. Oke. Berarti yang bersangkutan ini tidak paham hukum dan tidak bisa membuka laptop dan jarang-jarang browsing di internet. Dunia ini hari ini adalah globalisasi teknologi. Silahkan kepada anggota PGRI buka di internet, ketik di Google SIPTUN namanya. SIPTUN singkatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tata Usaha Negara, yang mengeluarkan pengadilan kapan sengketa dimulai, siapa yang bersengketa, silahkan dibuka. Nanti kami akan share keputusan SIPTUN itu. Di SIPTUN sudah jelas, di dalam kolom yang berperkara tertulis, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Berarti jelas, PGRI bersengketa dimulai pada tanggal di pojok kiri atas tertulis, tanggal 21 Desember 2023. Jadi sengketa PGRI dimulai 21 Desember 2023. Itu sah, dikeluarkan oleh pengadilan, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi kalau bilang tidak ada sengketa itu bohong. Keputusannya di level banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dikeluarkan pada 9 Oktober. Jadi dari 21 Desember 2023 awal sengketa sampai 9 Oktober 2024 keputusan di Pengadilan Tinggi diputuskan. Nomor keputusannya nanti kita share. Kita tidak akan bicara hoak, kita akan sampaikan fakta dan data agar semua anggota PGRI itu intelektual semua. Keputusan PT TUN dengan nomor perkara 397-B/2024 PT TUN Jakarta diputuskan SKAHU-nya PB PGRI-nya Unifah yang tanggal 18 November 2023 dan tanggal 18 November 2023 ini punya 2 SKAHU awalnya. Jadi PB PGRI-nya Unifah ini punya 2 SKAHU yang dibuat setelah PGRI-nya Pak Teguh punya SKAHU lebih awal, tanggal 13 November 2023. Ya, jadi lebih tepat dipunyanya Pak Teguh dulu. Ya, diputuskan dalam pengadilan tinggi untuk dibatalkan dan dicabut 2 SKAHU-nya PGRI-nya pimpinan Unifah Rosyidi ini. Ya. Setelah dicabut, sebelum keputusan hukum dilakukan 9 Oktober, tepatnya tanggal 8 Maret 2024, PGRI-nya Unifah buat SKAHU yang ketiga lagi. Ya, pada saat sengketa itu. Jadi, sengketanya dimulai tanggal 21 Desember 2023, keputusannya 9 Oktober 2024, diputuskan Unifah kalah di PT TUN. 2 SKAHU-nya dicabut dan kita punya buktinya, silahkan baca semuanya. Di tengah-tengah sengketa tanggal 8 Maret 2024 justru PGRI-nya Unifah membuat SKAHU baru. Itu dilakukan pada saat sengketa. Nah, ini oleh salah satu oknum wakil PGRI menyebutkan dia berkata bahwa menggunakan azas hukum lex posterior derogat legi a priori ini menyebutkan bahwa dasar hukum yang baru mengalahkan dasar hukum yang lama. Jadi maksudnya ini mau bela SKAHU-nya punya Bu Unifah yang 8 Maret 2024 berarti lebih sah daripada SKAHU-nya Pak Teguh yang 13 November 2023. Ini tidak paham hukum lagi, ya. Wakil PGRI Jawa Timur ini nggak paham hukum. Bacanya kurang paham Anda ini, ya. Ingat, 3 azas hukum, ada 3, kawan-kawan. Yang pertama adalah lex posterior, ada lex superior, ada lex specialis. Lex posterior derogat legi priori yang disebut oleh yang bersangkutan ini digunakan untuk menyelesaikan 2 dasar hukum
yang berbeda. Maka jika berbeda, maka dasar hukum yang baru mengalahkan dasar hukum yang lama. Bukan SKAHU. SKAHU itu bukan dasar hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang urutan perundang-undangan di negara ini. Yang pertama, urutan perundang-undangan, urutan dasar hukum. Yang disebut dasar hukum itu apa saja? TAP MPR, turun ke Undang-Undang Dasar 1945, turun ke peraturan pemerintah, peraturan gubernur, peraturan bupati. Tidak ada SKAHU. SKAHU bukan dasar hukum. Jadi tidak bisa menggunakan azas hukum, ketiga asas hukum ini, tidak keliru. Maka apa yang digunakan? Gunakanlah jurisprudensi Mahkamah Agung. Kita menggunakan jurisprudensi Mahkamah Agung. Jurisprudensi itu adalah keputusan Mahkamah Agung yang digunakan oleh para hakim, oleh pengadilan, apabila ada dua sertifikat atau SKAHU yang sama, otentik. Maka menurut jurisprudensi nomor 5 garis miring YUR garis miring PDT garis miring 2015 atau jurisprudensi nomor 976, kalau tidak keliru nomor 976 ya, garis miring PDT garis miring 2018 menyebutkan bahwa apabila ada dua sertifikat itu sama dengan SKAHU. Kalau dasar hukum tidak sama dengan SKAHU. Jadi apabila ada dua sertifikat yang berbeda, maka sertifikat yang paling sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang terbit pertama kali. Punya Pak Teguh terbit 13 November 2023. Selang 3 hari, tanggal 16 Novembernya, Unifa dipecat, Bu Unifa ini. Suratnya nanti kita share ke seluruh anggota PGRI. Bagaimana orang yang dipecat, ini tiba-tiba 3 hari menjelang dipecat, suratnya diterbitkan, bisa membuat SKAHU baru. Tanggal 18 November 2023. Makanya anggota PGRI silakan buka SKAHU-nya Bu Unifa. Itu 18 November 2023. Buat lagi hari Senin, itu hari Sabtu itu buatnya. Harinya buat hari Senin tanggal 20 November 2023. Dua SKAHU ini sudah dicabut dan dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tinggi dan memenangkan Pak Teguh. Keputusannya nanti kita share, keputusan 397. Nah, tiba-tiba di tengah sengketa, Unifa membuat SKAHU yang ketiga, 8 Maret 2024. Apakah benar sebuah organisasi boleh membuat SKAHU pada saat sengketa? Silahkan jawab menggunakan dasar hukum. Kalau menurut kami, dilarang sebuah organisasi membuat dasar hukum pada saat sengketa. Dasar hukumnya yang pertama, yaitu Perminkumham nomor 3 tahun 2016, Pasal 12 dan Pasal 22 ayat 4 huruf E. Seorang pengurus yang ingin membuat organisasi meminta persetujuan, misalnya meminta SKAHU, harus tidak berada dalam sengketa di pengadilan. Dan yang kedua adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Silakan di-download di internet. Sekarang zamannya online ya. Buka di pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 1 berbunyi, seorang pengurus yang diberhentikan dari kepengurusannya dilarang membuat organisasi yang sama. Di ayat 2-nya di pasal 31 disebutkan, jika seorang pengurus yang diberhentikan dari kepengurusannya dan membuat organisasi yang sama, maka tidak diakui oleh undang-undang. Bu Unifa ini PGRI-nya membuat SKAHU setelah Pak Teguh disahkan oleh Kemenkumham. Ini tidak benar kalau kita melanggar dan berlawanan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kita mengantongi SKAHU resmi tanggal 13 November tahun 2023 sebelum Unifa punya 3 SKAHU. Ya, kita sah dengan nomor SKAHU 0000000-AH.01.08 tahun 2023. Dan SKAHU ini menang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bagaimana ada orang yang menyebutkan SKAHU kami ilegal? Bagaimana SKAHU yang ilegal justru menang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara? Ini huak yang bicara seperti itu. Jadi
kami sampaikan kepada pengurus PGRI seluruh Indonesia, maka inilah kebenarannya. Kebenaran yang fakta yang pertama, PGRI hari ini bersengketa dan belum selesai, tinggal menunggu keputusan kasasi. Mari kita tunggu bersama-sama, kita hormati hukum. Siapapun yang menang, hormati hukum itu yang berlaku. Jangan sampai tidak mengakui ada sengketa. Ini ditertawakan oleh seluruh jutaan anggota PGRI bahwa yang berbicara ini orang-orang yang tidak paham hukum. Anggota PGRI adalah orang yang paham hukum, tidak bisa dibodohi oleh siapapun. Ada sengketa dan ada buktinya di Siptun. Yang kedua, SK 8 Maret Unifa tidak bisa dijadikan acuan menggunakan azas hukum lex posterior derogat legi priori, tapi gunakanlah jurisprudensi Mahkamah Agung. Ini ya, jadi yang pihak yang berkata, yang menyebut sebagai wakilan ketua PGRI ini, dia tidak paham hukum, kapan azas hukum dipakai, kapan harus digunakan. Ini tidak paham. Azas hukum digunakan untuk menyelesaikan dua dasar hukum yang berbeda. SKAHU bukanlah dasar hukum. Ini harus dipahami semuanya. Kebenaran akan tetap menjadi sebuah kebenaran, dan kita Humas Pengurus Besar akan menjelaskan kebenaran itu kepada seluruh anggota PGRI seluruh Indonesia, bahwa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 9 Oktober 2025 telah diputuskan oleh pengadilan bahwa PGRI pimpinan Dr. Andes Haji Teguh Sumarno adalah sebagai pemenangnya, dan mencabut 2 SKAHU pimpinan PGRI pimpinan Unifa Rosyidi dan memberikan denda kepada pihak yang kalah. Nah, kalau selanjutnya, kalau Bu Unifa ini tidak melakukan sengketa, lah sekarang dikasasi siapa yang nuntut? Coba anggota PGRI hari ini dilihat, ikuti pemberitaan. Hari ini dikasasi, yang menuntut yang kalah. Yang kalah adalah PGRI-nya Unifa Rosyidi. Kalau memang tidak mengakui adanya sengketa, kenapa harus dituntut? Harusnya kan dibiarkan saja. Jadi yang menuntut sekarang itu adalah yang kalah, yaitu PGRI-nya pimpinan Profesor Unifa Rosyidi. Yang berikutnya, kalau tidak ada sengketa, bukalah keputusan PT TUN yang dimenangkan Pak Teguh, dibuka, dibaca di halaman 3 dan halaman 4. Di sana telah tertulis bahwa Profesor Dr. Unifa Rosyidi dengan alamat sudah dijelaskan, posisinya di sengketa waktu itu sebagai terbanding 2. Artinya Profesor Unifa Rosyidi masuk dalam proses sengketa PGRI-nya ini. Jadi ini adalah pembenaran hukum yang benar, fakta, sesuai data, bahwa PGRI hari ini bersengketa sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi, dan semuanya sudah ada dokumennya. Dan malam ini Kehumasan PGRI akan nge-share, akan memberi pemahaman semua data-data akan kami share ke seluruh pengurus PGRI untuk disampaikan kepada anggota PGRI seluruh Indonesia. Sekian dari saya, kebenaran tetap yang benar, yang menang harus yang benar. Hidup PGRI, hidup guru, solidaritas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jember, Saiful Rahman Expos Update melaporkan.